kejiwaannya itu kemudian dijadikan sebagai bagian dari konsensus terminologi penyandang disabilitas. Nah, kaitannya dengan Indonesia Indonesia itu mengakui bahwa gangguan jiwa itu merupakan bagian dari terminologi penyandang disabilitas. Ini karena Indonesia itu telah melakukan penandatanganan Konvensi Hak Penyandang Disabilitas itu berdasarkan konvensi ratifikasi CRPD pada bulan Maret tahun 2007. Setelah itu kemudian per 2011 sesuai dengan undang-undang CRPD nomor 9 yang kemudian dikuatkan lagi dengan undang-undang nomor 8 tahun 2016 kemudian gangguan kejiwaan masuk dalam konsep teknologi penyandang disabilitas. Nah, baik Bapak Ibu, kita cukup tahu bahwa gangguan kejiwaan itu kayaknya sekarang ini semakin lama semakin meningkat ya sebenarnya. Gangguan kejiwaan itu sebenarnya apakah hanya yang secara kejiwaannya ketok bengok-bengok gitu aja? Enggak kan? Orang depresi, stres, berkepit bagian dada, apa juga Bapak Ibu, skizofrenia, bahan ya, itu ternyata juga merupakan bagian dari kejiwaan. Nah, berdasarkan penelitian dari WHO, ternyata depresi, stres itu merupakan pemicu tingginya angka kematian kedua setelah penyakit jantung. Katanya ini sesuai dengan penelitian WHO. Jadi kalau misalkan tidak dari sekarang, mungkin kita coba lihat, kita coba cermati, mungkin diri kita sendiri atau mungkin keluarga kita, lingkungan yang terdekat dari kita, itu secara kondisi kejiwaannya kita khawatirnya ada gitu ya, karena kita nggak tahu kondisi stres, depresi, permasalahan batin itu kan banyak sekali atau ada dalam setiap manusia, bahkan saya pun ada. Nah, pada siang hari ini, kenapa kami mengundang Bapak Ibu semuanya? Itu karena kaitannya dengan semakin tingginya angka kejiwaan itu sendiri. Banyak sekali di lapangan kita temukan stigma dan diskriminasi terhadap para penyandang disabilitas gangguan jiwa. Upaya untuk proses pemulihan dan rehabilitasi bagi para penyandang disabilitas gangguan jiwa itu sebenarnya sudah cukup masif dilakukan oleh instansi dari puskesmas, dari dinas sosial. Namun apakah cukup hanya melibatkan dua institusi ini? Lalu bagaimana keterlibatan dari unsur desa yang merupakan unsur terdekat dari warga masyarakatnya, kemudian stakeholder yang di situ? Nah, nanti kita akan coba kulik lagi, gitu ya. Dan kita juga cukup mengapresiasi keberadaan dari posyandu kejiwaan ya, yang sudah ada di Kecamatan Jaten ya Bu ya. Kecamatan Jaten itu sudah ada posyandu jiwa dan sudah ada kader jiwa ya. Ya nanti mungkin kita bisa berbagi sharing apa yang menjadi dasar kemudian dilakukan pembentukan posyandu jiwa, kader jiwa, kemudian apa saja yang sudah dilakukan. Oke, mungkin itu prolog dari saya, dan ini nanti untuk materi akan disampaikan oleh Surakarta 24 Oktober 86, merupakan alumni Magister Psikolog Profesi Universitas Muhammadiyah Surakarta. Untuk pekerjaan, beliau seorang CEO PT Sarana Eling Healing, Project Manager Kaki Langit Potensi Indonesia, psikolog rekanan di Global Therapy Center Sukoharjo, kemudian tenaga pernah mengajar di Fakultas Psikologi UMS, Fakultas Ilmu Kesehatan UMS, dan Stikes Aisyah Surakarta. Kemudian juga psikolog rekanan di BKPP Fakultas Psikologi UMS. Mungkin itu ya sebelumnya dari narasumber kita. Nanti akan lebih jelasnya akan disampaikan oleh Mbak. Kesehatan jiwa yang gede. Alhamdulillah tadi senang banget ya udah ada posyandu kesehatan jiwa. Ini satu hal yang luar biasa sekali, moga-moga diikuti oleh kabupaten-kabupaten yang lain gitu ya. Nah, gimana ini tadi ya? Oke teman-teman. Tadi yang dibacakan CV saya. Saya siapa? Semuanya. Ibu-ibu tuh ya manajer rumah tangga gitu. Kadang kan kita ngerasa bahwasanya gaweannya mau IRT, ibu rumah tangga.
Atau banyak sekali ibu-ibu apa jenenge kasus-kasus psikologis ibu-ibu banyak nih gitu ya yang masuk anak gitu. Karena apa? Kita sebagai perempuan, nah, terutama perempuan ibu-ibu, sok kadang tuh bikin rendah diri kita sendiri. Aduh, gaweanku mau ibu rumah tangga. Panjenengan bayang nih, rasa dibayangke, Mbak, saben dina wis nglakoni gitu ya. Dari bangun ini dijawab, loh Mbak, mulai jam piro, terus masuk. Saya tadi udah datang sampai sini jam 8, setengah 9 kurang lah, sudah sampai sini. Karena undangan kan jam 9 ya, undangan jam 9. Kalau lihat di rundown, jam 1 selesai, cukup lah gitu ya materi. Ini nanti mohon maaf sekali, mungkin ada bagian-bagian tertentu yang kemudian kita skip gitu ya. Biar saya juga tidak zalim kepada panjenengan semua yang sudah meluangkan waktu, energi gitu kan, yang diri kita dulu sebelum kita mengenali juga tentang situasi psikis orang lain gitu ya. Jadi kita akan banyak mendalami kondisi diri kita menjadi nanti kader namanya those points of view. Saya nanti akan pakai itu sebagai sarana pelatihan pada hari ini, yang dimana udah saya susun di pojok sebelah sana. Mungkin dari sana nggak kelihatan ya, di pojok ujung sana baru dari setiap ragam diri kita. Tapi sebelum kita memainkan atau kita melatih diri kita mengenali situasi psikologis, pengen kenalan dulu dong gitu ya. Kita kenal aja, artinya coffee break atau ya makan snack kita akan jadikan satu dengan pelatihan biar tidak makan banyak waktu lagi. Ngerti nggih? Oke. Aturannya adalah silakan Bapak Ibu berdiri dulu. Level energi saya 9 dan saya akan mengambilkan kopi dan snack untuk teman saya yang namanya siapa gitu ya. Terus panjenengan keluar ambil kopi atau teh gitu ya. Tanya dulu teman yang akan kenalin, misal Mbak aku pengen jikuk kayak nah, misal ya. Terus berdua keluar ngambilkan gitu ya, saling ngambilkan bareng. Jadi berpasang-pasangan berdua biar nanti sambil kenalan. Ingat, bukan orang yang sudah dikenal ya. Ngajaknya bukan orang yang sudah dikenal. Energinya lagi low bed, ngedon gitu. Mbak, aku iso nggak konsul saiki gini. Saya alasannya sih bukan karena saya low bed ya, tetapi ini hari ini saya nggak bisa dari jadwal gitu ya. Nanti tak arahin ke psikolog yang lain, teman yang lain gitu. Itu juga sama, karena apa? Saya menyadari bahwa aku low bed. Nek aku nulungi wong liya, dia nggak tertolong, saya pun juga jadi lebih ngedrop. Nah, ini. Sesungguhnya kita ini memiliki sumber daya diri, hanya saja belum kita sadari. Tema ini kita akan mengeksplorasi kekuatan dan sumber daya, bukan untuk mengulik kelemahan-kelemahan diri. Jadi kita akan cari tahu nih potensi-potensi diri kita itu apa yang bisa kita berdayakan, apa yang bisa kita lakukan untuk diri kita. Ya, jadi kader kesehatan jiwa. Mengenali sumber daya diri dari dalam situasi, memadukan tujuan dengan sumber daya untuk membuat satu terobosan tertentu dan membuat langkah aksi untuk mewujudkan tujuan yang sudah dibuat. Apa ki bar kok kene? Kita mau ngapain nih setelah dari sini? Apa yang bisa menjadi wujud nyata dari pelatihan ini? Kita akan pakai yang namanya coaching game. Ada 4 sesi nanti, pause. Kita ingin menciptakan fase yang nyaman, gitu kan? Ini kita inform consent dulu ya. Kita minta persetujuan untuk teman-teman semua di sini. Saya anggap di sini teman-teman ya, kita umurnya 11-12 kok. Ya. Saya masih 18 plus. 18. Kadang kita kesulitan untuk mendefinisikan. Sudah siap nih? Sudah masuk semua? Sudah masuk semua? Nyaman, kita buka hati, pikiran, saling respect. Ya, aturannya kita saling respect dan sensitif, no judgment. Nah, aturannya ini ya, no judgment. Nggak boleh ada yang menghakimi atau menyalahkan
Artinya apa? Soalnya dari, lah kok kowe ya iso ngono to? Nah, kita ngejudge orang duluan. Nah, ini nanti kita rem dulu komentar-komentar judgement itu. Sharing is caring itu kita semakin banyak kita berbagi, semakin banyak kita mendapatkan sesuatu ilmu. Hari ini ada di sini, mohon pikirannya jangan kumbahan Bu. Ya, semua. Saya akan berusaha juga hadir penuh utuh di sini membersamai panjenengan semua. Be on time. Nah ini tadi, makanya saya, nah Mbak Arab mulai jam piro ya. Kan manfaatnya mungkin akan beberapa nanti akan saya skip materinya biar tidak mendolimi panjenengan semua. Sepakat ya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini adalah hadiah buat diri kita. Apa kabar hari ini? Ini materinya yang kedua, akhir-akhir ini kejadian apa yang terjadi pada diri? Saya bolehkan untuk sampai ini Yang ketiga, seberapa besar kemampuan yang kumiliki? Dan yang keempat, apa yang bisa menguatkan peranku ketika menjadi kader ya? Di sesi post terjadi pada diri kita itu seperti apa? Seberapa besar kemampuan yang kumiliki? Apa yang bisa menguatkan peranku ketika menjadi kader? Sebuah tayangan video atau video klip dari Mbak Yura Yunita. Ya. Berkumpul, berkomunitas, ketemu bareng sama teman-teman, ya. Jadi lebih kuat dan semangat. Mungkin di video ini yang dicontohkan perempuan ya, tapi tentu saja banyak juga bapak-bapak laki-laki. Sejauh ini apa yang kita rasakan Bapak Ibu? Yang lain ada yang gemuk, ada yang kurus, dia foto seharusnya bertiga. Namun demikian kan Itu yang terjadi di keluarga saya sendiri, maaf ya. Itu yang terjadi pada saat saya masih kecil. Nah itu jadi kalau misalnya anak baru itu merasa dirinya memang harus benar-benar menjadi manusia yang tangguh nantinya, gitu. Tangguh, mandiri, dan itu pasti. Dan banding kan itu lagi yang lagi viral itu ya. Nah itu seperti ada perbandingan seperti itu sampai kita juga, dan itu insya Allah menjadi pembelajaran buat saya kalau insya Allah untuk kedepannya tidak akan seperti itu gitu. Mungkin dari segi pendidikan orang tua juga, pengalaman juga bisa Bu. Ya, begitu aja. Terima kasih Bu untuk sharingnya. Bapak Ibu sekalian, video gitu ya. Kadang ada sisi-sisi di dalam diri kita itu yang enggak bikin kita jadi nggak nyaman gitu. Tapi kita nggak pengen fokus sama kekurangan-kekurangan, kelemahan-kelemahan diri kita. Artinya apa? Kita pasti punya kelemahan, jelas. Apapun itu, kita pasti punya kelemahan. Tetapi kita pengen mengoptimalkan potensi-potensi yang sudah ada di dalam diri kita, yang mungkin karena kita saking fokusnya sama kelemahan diri kita, ketutup tuh sinar terang kita, ketutup tuh bintang terang kita. Nah, Bapak Ibu sekalian, karena kita akan masuk ke sesi foto gitu ya, kita sesi explore kartu foto, mohon nanti kartu fotonya dijaga baik-baik gitu ya. Itu adalah aset saya. Kopi atau minumannya bisa ditengahkan. Kita akan banyak nge-explore pakai meja itu untuk menulis gitu ya. Sesuatu yang penting, bermakna dan relevan untuk saat ini sebagai relawan atau sebagai kader gitu ya. Jadi teman-teman pikirin dulu, aku jadi melu pelatihan ini harus ngopo atau apa berharap untuk sertifikat. Kalau sudah, silakan boleh dicoret-coret dulu di kertas notes-nya. Boleh dituliskan dulu yang belum dapat kartu atau tempelan. Saya minjem satu dong, minjem satu ya.
Silakan tujuan aku ikut pelatihan hari ini, aku pengen apa? Misal pengen menggali potensi diriku yang sudah lama terkubur, misal. Atau aku pengen menjadi kader yang siap sedia melayani. Aku ingin menjadi kader yang sehat jiwa raga, misal. Tulis tujuanku hari ini. Datang. Masing-masing dari panjenengan di sini mendapatkan sesuatu lah. Gak hanya sekedar coffee break minum, tapi ada sesuatu yang bisa panjenengan bawa pulang dan bisa dipraktekkan di rumah nanti. Ya, tujuannya apa? Tulis yang besar gitu ya. Oke, kalau sudah, salah satu aja pilih, terserah bebas, mau yang warna biru, mau kuning atau warna yang lain bebas terserah. Kalau sudah, nanti biar gak umpi-umpian, kalau boleh umpi-umpian juga gak apa-apa. Di pojok sebelah sana itu ada kartu-kartu foto yang terbuka. Kartu-kartu foto yang sudah Nah, Bapak Ibu gimana cara memainkan kartu foto ini gitu ya? Sekali lagi mohon kartu fotonya dijaga gitu ya. Tidak untuk dicoret-coret, ditekuk atau untuk dikotori, nanti akan dikotori. Mungkin tandem sama panitia, boleh? Ini belum. Oh belum, ini belum dapat nih. Itu satu dari satu tempat. Memang betul, kita cari yang belum kenal sama sekali, monggo. Silakan, Ibu boleh Jadi tuker saja. Ini Masnya, Mas Pri kan sudah kena. Mas Pri. saya makanya ini udah cep-cepan belum nih? Baik, Dulu. silakan tentukan siapa. Ayo latihan baik ya. Latihan mendengarkan dan latihan cerita. Maka dari itu antar pasangan dikasih jarak biar nggak kedengeran pasangan yang lain gitu loh maksudnya. Jadi monggo jenengan kalau mau mundur agak mundur boleh, kursinya agak geret boleh, mau belasaran boleh gitu ya. Yang di sini juga gitu. Gimana? Nah, tema ceritanya apa? Bapak Ibu di depan itu sebagai panduan. Ceritakan jawaban dari pertanyaan itu dari masing-masing kartu foto yang Anda pegang tadi. Sama Mbak Febri ya nanti Jadi pupitanya sambung saya macan. ngambil foto ini, ya. Terus saya dapat pasangan Mbak Isti nih. Saya diri kita mengenali situasi di dalam diri kita dibantu dengan foto ini. Foto yang panjenengan pilih masing-masing. Aku ndelok iki rasaku piye ya? Aku ndelok iki pikiranku apa ya? Dan terkoneksi apa? Jadi pertanyaan nomor 7 itu dikaitkan dengan tujuan yang tadi Anda tulis. Aku ini kok bisa ngono loh. Nah, misal kan judgement tuh. Yang boleh dilakukan B apa selain mendengarkan? Yang dilakukan oleh B boleh nanya lagi, lah kamu sama siapa? Nah bisa. Terus di sana ngapain aja? Boleh ditanya, tapi tidak untuk ngejudge, tidak untuk nyalahin, tidak untuk menilai, tidak untuk berkomentar yang lain, hanya boleh nanya-nanya terus. Tapi waktunya karena terbatas ya. Jadi nanti saya akan kasih waktu dulu 3 menit untuk A cerita, B dengerin. Kalau waktu habis nanti akan terdengar suara lonceng gitu ya, atau suara waktu habis untuk A.